Hai Capricorn, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Ini si Pau Pau mau kenalan ya Capricorn. Hai, nama saya Pau Pau. Oke, pakai W ya Pau Paunya dan saya jantan. Oke, Pau, sana. Dia suka banget deketin saya kalau lagi mau bikin video. Oke, so my dear Capricorn, terima kasih ya yang udah selama ini ngikutin channel ini. Yang masih baru, ya mohon maaf kalau tidak sesuai. Nah, kalau yang sesuai tinggal ikutin, kalau nggak sesuai pindah aja ke channel sebelah ya. Oke, my dear Capricorn, ini bacaan untuk bulan Maret ya. Ini minggu pertama. Ada The Hermit Capricorn. The Hermit kartunya Virgo, ya kan? Capricorn temennya Virgo sama Taurus. Sama-sama sama-sama elemen tanah. Oke, yang kedua, minggu kedua ada Seven of Spring atau Seven of Wands, itu energi api. Ada Three of Summer atau Three of Cup, energi air. Dan ada Queen of Summer, ini juga energi air. Oke, belum apa-apa udah ada The Hermit ya. Berarti bulan Maret lebih difokuskan ke spiritual ya, my dear Capricorn. Ya, walaupun secara praktikal untuk segala macam halang rintang permasalahan duniawi ya tetap harus difokusin juga ya, karena dalam beberapa hal memang Capricorn secara elemen tanah bersama dengan Taurus dan Virgo itu ya sedikit banyak memiliki similarity ya, kesamaan. Jadi ada energi yang memang menurun di bulan Maret, tapi menurut saya sih segala sesuatunya itu bisa disiasati, bisa diantisipasi juga ya Capricorn. Oke, kenapa saya harus ngomong gitu di depan? Karena saya lihat kartunya juga ya begitulah. Oke, so Capricorn, the first week, minggu pertama ada The Hermit. Find a mentor, cari seorang mentor, guru atau siapapun yang bisa mengajari kalian. Take a break from society, a commitment to your spiritual growth. Memang The Hermitnya ini indikasi bahwa ada beberapa hal yang menuntut kalian untuk lebih mawas diri, kemudian lebih cenderung ke spiritual begitu, karena masalah terutama karir, keuangan dan bisnis, maupun bisa juga walaupun bisa juga persoalan yang lain, karena kartu selanjutnya adalah Ace of Pentacles ya. Tapi selain itu bagusnya ada The Hermit, kalian jadi tahu, kalian jadi ngerti, kalian jadi dapat pencerahan gimana cara mengatasi hal tersebut gitu ya. Jadi minggu pertama memang agak ruwet untuk dijalani ya, tapi tetap ada pencerahan di situ. Dan kalau kalian bisa mengatasi itu, ya kita bisa sama-sama melewati bulan Maret dengan baik. Kenapa saya tetap bilang memang saya Virgo, tapi ascendant saya itu Capricorn. Jadi memang ada sedikit banyak Capricornnya di situ ya, di birth chart saya. Ada Capricorn yang bingung, galau, dan berada di persimpangan, ingin memilih yang mana, agak susah karena ada satu dan lain hal yang mungkin jadi penghalang ya kan. Tapi dengan adanya The Hermit dan juga segala sesuatunya itu bisa dilalui dengan catatan Capricorn mau lebih bebenah, introspeksi, lebih balik lagi ke diri sendiri,
balik lagi ke spiritual dan membersihkan pikiran dari pikiran-pikiran yang membuat kalian nanti tambah stres atau tambah galau, jadi berpikir lebih positif gitu ya Capricorn. Oke, tambahannya di minggu pertama ada completion, ada yang harus diselesaikan, ada Ten of Cups. Ten of Cups ini sebenarnya bagus karena ada banyak kesempatan di situ ya. Tapi tentu saja kesempatan itu hanya tinggal kesempatan kalau kaliannya, para Capricornnya, tidak mengambil itu untuk mengkomplitkan apa yang memang belum selesai gitu ya. Yang belum selesai harus ada yang diselesaikan dulu, dikomplitkan dulu. Apakah bisa? Saya yakin bisa, karena memang halangannya itu udah kelihatan, udah ketahuan. Nanti juga kalian tahu bagaimana cara mengantisipasinya, terutama untuk kalian yang udah lihat ini, jadi udah jaga-jaga ya. Jadi kayak, oh ya, kata Mbak Lucy, di minggu pertama agak lumayan berat. Nggak cuma buat kalian loh, untuk Virgo dan Taurus juga seperti itu. Jadi sama-samalah kita prepare dari depan. Cara yang menurut saya lebih bisa dilakukan dengan nggak usah neko-neko gitu adalah bersihkan pikiran ya kan, perkuat insting, dan back to spiritual. Apapun agama dan kepercayaan kalian, do that things ya. Cara kalian tunduk berdoa kepada Sang Pencipta, it matters. Itu benar-benar akan membantu membersihkan pikiran dan hati, dan cara kita melihat apapun yang jadi halang rintang itu. It works, itu berhasil. Karena ketika saya membacakan Virgo dan terus ada sama kayak si Capricorn sekarang, kayak kalian sekarang, ada banyak halang rintangnya. Yang saya lakukan bukan terus takut, bukan terus tambah terpuruk gitu, tapi justru memperkuat spiritual dan memperkuat mindset kita, diganti jadi sesuatu yang jauh-jauh lebih positif gitu. Ini sih saran aja. Oke, kalau minggu kedua ada apa? Ada Seven of Spring atau Seven of Wands. Be assertive, don't back down from what you believe, courageously stand up for yourself. Minggu kedua masih mengikuti minggu pertama, akan ada banyak hal yang terasa mungkin sulit untuk dihadapi oleh kalian para Capricorn ya, apapun itu, karir, keuangan dan bisnis, keluarga, cinta dan lain sebagainya, itu sulit untuk dihadapi. Tapi kan ini udah ada dibacain, jadi kalaupun itu terjadi kalian udah siap-siap gitu loh Capricorn. Jadi nggak usah begitu itu terjadi ya kok nggak tahu. Kalau udah lihat readingan ini kan jadi tahu gitu kan. Dan diikuti dengan kartu selanjutnya, The Strength, tapi terbalik nih kartunya Leo ya. The Strength yang terbalik, jadi kayak yaitu tadi, kegalauan itu masih ada. Tapi untuk kalian yang sudah melihat bacaan ini, tolong perkuat lagi, yang saya bilang, ulangin lagi ya untuk kesekian kalinya, perkuat spiritualitas kalian. Nggak peduli kalian agamanya apa, cara kalian beribadah seperti apa, just do it. It matters, really. Just do it, lakukan saja. Itu akan merubah segala sesuatunya ya. Oke, kita nggak bisa rubah takdir, tapi kita bisa rubah nasib. So do something. Dan di situ dituliskan courageously, jadi secara berani menghadapi itu, walaupun keadaannya sebenarnya nggak berani amat, atau ada banyak kegalauan di situ. Look, Ace of Sword-nya terbalik. Memang keadaan di minggu kedua nggak beda jauh dengan minggu pertama. Ada banyak hal yang kalian takutkan, khawatirkan, galaukan gitu. Tapi sekali lagi, ini bukan sugesti jelek, sugesti buruk. Jadi monggo silakan kalian siap-siap dan back to your spiritual things ya. See kartunya yang selanjutnya,
ada recovery, so bisa recover kok, bisa sembuh, bisa keluar dari hal tersebut ya, terutama ketika kalian positive thinking. Itu benar-benar membantu. Sorry ya saya batuk. Gatel. Oke. Minggu ketiga ada apa? Semoga jauh lebih baik ya minggu ketiga bulan Maret. Malah mau bangkit sekarang, nggak jadi. Oke, ada Tree of Summer. Ini berhubungan dengan sekitar kalian yang menjadi support system kalian, dan hopefully semoga saja saya yang punya ascendannya Capricorn juga bisa menjadi support system kalian ya, dan mendukung kalian untuk apapun yang kalian hadapi hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, bahkan tahun per tahun. Hopefully seperti itu harapan saya. Oke, so minggu ketiga ada news worth celebrating, ada berita yang patut untuk diselebrate atau dirayakan. Announcement such as wedding, graduation, or birth friend you cherish. Kalaupun tidak ada yang diselebrate, at least setidaknya kalian punya orang-orang yang mampu mendukung kalian dalam segala hal, dalam setiap perayaan, dalam setiap kegalauan, dalam setiap apapun, jadi suka dan duka gitu ya. Walaupun memang yang menjadi kartu lanjutannya adalah King of Pentacles, dimana lebih cenderung di karir, keuangan, dan bisnis yang sedikit meresahkan para Capricorn ya. Tapi ada yang mau bantu, ada yang bisa bantu. Look, ini ada Queen of Pentacles, so untuk urusan karir, keuangan, dan bisnis yang terlihat di sini adalah Divine Feminine yang bisa membantu kalian. That's good ya. Untuk karir, keuangan, dan bisnis ada Divine Feminine yang bisa membantu kalian di minggu ketiga. Dan iya, Four of Pentacles dan keuangan karir, keuangan, dan bisnis kalian yang meresahkan itu bisa menjadi baik kembali di minggu ketiga ya. Oke. Kemudian minggu keempat bulan Maret ada apa? Minggu keempat bulan Maret ada Queen of Summer. Listen to your heart, dengarkan kata hati. Intuitive insight you can trust. Intuisi kalian yang saya bilang tadi juga harus dikuatkan ya kan. Itulah yang bisa membantu kalian dan juga bisa sedikit banyak merubah keadaan gitu ya. Taking care of others perhaps too much. Kecenderungan Capricorn untuk taking care others atau lebih memperhatikan yang lain itu di minggu keempat mungkin terasa kuat, karena ya kalian sayang sama orang-orang tersebut, sama kumpulan kalian tersebut, jadi kalian berasanya ingin bantu terus. But my dear Capricorn, kalian harus tahu bahwa bantu diri kalian sendiri dulu sebelum kalian membantu orang lain gitu ya. Itu pesannya, karena ada the moon di sini. Jadi intuisi sangat dibutuhkan di sini di minggu keempat. Apapun yang terjadi di minggu keempat, intuisi kalian yang kalian dengar ya. Intuisi kalian yang kalian dengar. Jadi kalau intuisi kalian bilang, aduh kayaknya saya nggak bisa help dia deh, bantu dia, karena saya sendiri perlu dibantu. Dan ya, ikuti kata hati itu, ikuti intuisi itu, bantu diri sendiri dulu. Karena ada kecenderungan di minggu keempat ini, kalian para Capricorn itu malah melupakan diri sendiri, tapi lebih fokus ke orang lain. Padahal nggak bisa gitu ya. Padahal harusnya sih bantu diri kalian sendiri, baru nanti kalian bisa bantu orang lain. Kalaupun kalian bilang, tapi kan kasihan mbak, kasihan, tapi terus yang kasihan sama diri kalian siapa, ya kan? Oke, so ya sih, Eight of Pentacles-nya terbalik, so you don't have to do it alone. Kalian tidak perlu melakukannya sendiri. Kalian punya orang-orang yang sebenarnya bisa kalian mintain bantuan. Kemudian kalaupun ada orang yang butuh bantuan kalian, ingat kalian juga perlu dibantu. Jadi bantu diri kalian sendiri dulu sebelum kalian membantu orang banyak gitu ya. Atau orang-orang yang menurut kalian butuh dibantu, tapi kalian sendiri bilang saya juga perlu dibantu gitu kan. Saya
saya sendiri juga perlu dibantu. So ya, bantu diri kalian sendiri dulu. Itu akan terjadi di minggu keempat atau minggu terakhir bulan Maret. Oke, Capricorn, healing sih. Siapa yang harus healing? Ya kalian sendiri lah ya. Jadi dari, kalau kesimpulannya, minggu pertama, kedua, ketiga sampai keempat, ujung-ujungnya healing, ujung-ujungnya kalian harus menyembuhkan diri sendiri. Sementara indikasinya sebagian besar dari kalian para Capricorn itu inginnya bantu orang gitu, karena kalian ngerasa kayak mereka adalah bagian terbaik di hidup kalian, mereka adalah support system kalian, padahal kenyataannya kalian para Capricorn juga butuh untuk dibantu ya. Oke, so my dear Capricorn, apakah apakah kalian bisa menanyakan dua hal ya, satu hal tentang cinta dan satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis. Setelah itu saya jawab dengan yes or no. Percintaan dulu, udah. Percintaan jawabannya no, karir, keuangan, dan bisnis juga jawabannya no. Memang bulan Maret agak sedikit turun ya, tapi sekali lagi intuisi kalian kenceng. Begitu kalian kembali lagi ke spiritualitas kalian dan percaya bahwa ada yang akan membantu kalian, yaitu semesta, ada yang membantu mengingatkan, ada yang membantu kalian untuk mengarahkan supaya jalannya nggak terlalu berat untuk dilalui ya Capricorn. Oke, so dari apa yang harus di healing dari seorang Capricorn di bulan Maret adalah inner child. Beberapa Capricorn masih punya akar pahit di dalam hatinya ya. Ada Capricorn yang pernah komen, kok orang jahat hidupnya lebih baik. Padahal itu sebenarnya kalian mengacu ke inner child kalian atau akar pahit kalian yang belum sembuh, melihat sesuatunya jadi terasa negatif ya. Itu yang perlu disembuhkan. Tolong kalian kembali lagi masing-masing ke kehidupan masing-masing ya. Apa yang perlu di healing, terutama akar pahit, udah jangan ada lagi di hidup kalian gitu. Kemudian pesan dari Monology Oracle Card, ada a new romantic cycle begins, new moon in Libra, tentang keseimbangan. Di sini memang tentang romantisme, percintaan. So ya, ada yang harus dimulai, mungkin mulai mengantisipasi, mulai mikirin lebih serius tentang sebuah hubungan dan lain sebagainya. Itu pesan dari Monology Oracle Card. Kayak nggak nyambung ya, tapi bisa juga nyambung ketika memang ada Capricorn yang lagi berpikir atau fokus tentang romance atau percintaan. Oke, so ini yang terakhir tentang pesan dari Angel's Guide Oracle Card, clear, cancel, and release. Ada yang perlu di-clearkan, ada yang, dan itu pau-pau nakal. Oke, ada yang perlu di-clearkan, diperjelas, ada yang perlu di-cancel, dan ada yang perlu di-release. Itu adalah hal-hal buruk, hal-hal toksik yang justru akan memperburuk keadaan, membuat pikiran kalian tambah kacau. Makanya pesan ini disampaikan untuk kalian lebih fokus kepada apa yang menjadi kata hati kalian, apa yang menjadi kata pikiran kalian, disatukan. Dan jangan lupa pertanda ya, pertanda itu juga perlu. Mungkin juga bacaan ini merupakan salah satu pertanda dari semesta yang harus disampaikan untuk kalian para Capricorn. Semoga ada yang bisa diambil dari bacaan kali ini. Tetap semangat Capricorn, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam Light Angel and Love. Bye.